duplikat surga peninggalan Nabi Idris alaihissalam. Fenomena-nya dimulai dari kullu syai'in, tiap sesuatu. Sesuatu itu dengan istilah syai'u. Ayat yang paling populer dari tiap sesuatu ini adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Innahu bikulli syai'in muhit. Dia pengepung karakter tiap sesuatu. Innahu ala kulli syai'in syahid. Dia atas tiap sesuatu menyaksikan. Khaliqu kulli syai'in, pencipta tiap sesuatu dan kepunyaannya tiap sesuatu, dan tidak dari sesuatu melainkan di sisi kami perbendaharaannya, dan tidak kami menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu, dan dari tiap sesuatu kami ciptakan bersistem agar kamu dapat peringatan, dan tidak dari sesuatu melainkan bertasbih karakter hamdunya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Ilmu Rabbku meluas pada tiap sesuatu. Kami bukakan bagi mereka pintu-pintu tiap sesuatu sebagai tanda akan terjadi kiamat. Tidak kami lupakan di dalam kitab itu dari sesuatu. Dan kami telah menurunkan tasmu kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu. Bahkan dia mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. Dan kami diberi dari tiap sesuatu, kata Nabi Sulaiman. Dan burung hudhud melaporkan bahwa Ratu Saba itu diberi dari tiap sesuatu. Jadi di sini ini pernah ada tiap sesuatu. Karena Ratu Saba itu dulu di sini, berarti di sini pernah menjadi duplikat surga. Duplikat surga itu peninggalan dari Nabi Idris alaihissalam. Ada ayat yang mengatakan, habis laut itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Nah, kata habis itu diulang di sini. Apa-apa di sisi kamu akan habis, dan apa-apa di sisi Allah akan boko. Kekal artinya tetap. Di sini dikamuskan kata boko artinya tetap atau kekal. Jadi alam baka itu alam yang tetap atau alam yang kekal atau alam yang ditinggalkan. Istana Ratu Boko, istana yang tertinggal. Ratu ini dari kata amratu, artinya perempuan. Dalam surat 26, surat ke-55 ayat 26 dikatakan setiap yang ada di bumi akan binasa. Kullu man alaiha fan. Di ayat 27-nya dikatakan tetapi akan tetap. Nah, di sini kata boko di sini. Tapi akan tetap wajah Rabbmu yang mempunyai jalal dan ikram. Dan kami diberi tiap sesuatu. Itu membuktikan bahwa di bumi ada duplikat surga. Seperti disebut pada surat ke-65 ayat 12 bahwa sebagian bumi seperti surga itu. Surga itu dikatakan tempat yang baik, dan itu adalah negeri Saba yang dikatakan tempat yang baik di bumi. Dan Saba itu disebut oleh burung hudhud ketika melapor kepada Nabi Sulaiman, yaitu di sini. Aku datangkan kepadamu dari Saba kabar yang pasti. Tujuannya adalah untuk mengenalkan surga itu kepada manusia. Karena semua manusia yang dimasukkan ke surga telah dikenalkan kepada mereka surga itu
wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dia masukkan mereka ke surga yang dia telah kenalkan dia kepada mereka. Bagaimana caranya mengenalkan Sidin Mahdud? Bagaimana caranya mengenalkan bertekan atasnya berhadap-hadapan? Bagaimana mengenalkan tempat-tempat tinggi? Tempat-tempat tinggi yang mengalir sungai-sungai, mata-mata air. Ini adalah sungai-sungai yang mengalir di Istana Ratu Boko. Duplikat surga, tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka tempat tinggi, dari atasnya tempat tinggi yang dibangun. Jadi di atas tempat tinggi itu ada lagi tempat tinggi yang dibangun. Ini bangun sayap dan ini bangun Sidrin Qalil di Boko. Dan itu hanya bisa dijelaskan dengan tempat tinggi yang pernah ditempati oleh Nabi Idris alaihissalam. Disebut pada surat Maryam ayat 56 dan 57. Dan ingatlah Idris yang disebut di dalam kitab, sesungguhnya dia adalah Nabi yang siddiq. Ayat 57-nya mengatakan, dan kami telah angkat dia ke tempat yang tinggi. Warfa'nahu makanan aliyah. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Jadi dalam rangka mengenalkan surga kepada manusia itulah perlu dibuat duplikat surga itu di bumi. Sidin Mahdud itu cara mengenalkannya adalah dengan Sidin Qalil yang ada di Sabah. Mereka bertekan atasnya berhadap-hadapan. Seperti angkatan ke-48 ini, jelajah negeri Sabah angkatan 48 ini duduk berhadap-hadapan. Muttaqabilin, muttaqiina alaiha, muttaqabilin. Al-Waqiah ayat 16. Ini angkatan ke-18, muttaqabilin. Dan itu ada reliefnya di Borobudur. Mereka duduk berhadap-hadapan. Muttaqiina alaiha, muttaqabilin. Dan ketika sidra ditutupi oleh sesuatu yang menutupi, dan ini pernah terjadi pada angkatan ke-10. Waktu dibacakan Asmaul Husna versi Al-Quran, nama-nama sepasang dalam Al-Quran, datang kabut misterius, awan misterius menutupi. Dia masukkan mereka ke surga yang dia telah kenalkan dia kepada mereka. Termasuk tempat bersujud ini adalah duplikat dari tempat bersujud malaikat kepada Nabi Adam. Ketika difirmankan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, mereka pun bersujud. Izqulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka itu ada fenomena pemindahan di sini. Ini satu stupa yang tertinggal mempunyai segi 6, dan ini satu stupa yang tidak punya segi 6-nya di Borobudur. Tertinggal di sini, maka itu di sini tidak ada segi 6-nya. Ini bukti sebuah pemindahan. Jadi ini dulu seperti ini, kemudian dipindahkan saja. Begitu juga ini dulu berada di sini. Arupadatu ini dipindahkan oleh orang yang berilmu kitab. Dan fenomena pemindahan itu ada dalam Al-Quran, dijelaskan pada matematika Islam yang sudah ditandatangani sebagai mata pelajaran internasional di Australia. Terjadilah Qalil dan Azim, dan jadi Arsun Azim dan Sidrin Qalil. Sidrin Qalil itu bentuk 3 bangunan ini adalah duplikat dari Sidrin Mahdud di sorga. Ini Borobudur, dan ini Istana Ratu Boko 200 meter dari permukaan laut. Ini, di sini dia. Di sini ada duplikat surga itu.
tempat-tempat tinggi yang dibangun. Dia masukkan mereka ke surga yang dia telah kenalkan dia kepada mereka. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Surat Muhammad ayat 6. Demikian duplikat surga peninggalan Nabi Idris alaihissalam di Jawa Tengah.